Pada pagi pertama pernikahanku, hanya karena aku ketiduran dan tidak menyiapkan sarapan terpisah untuk adik iparku, suamiku menamparku di depan seluruh keluarganya. Keluarga Prakoso, ibu mertuaku, duduk dengan punggung tegak, tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah adegan yang berlangsung di depan matanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ayah mertuaku, dengan kepala tertunduk, hanya sibuk menyeruput kopi susunya, bahkan tidak sudi melirikku. Saat itu, aku merasakannya dengan sangat jelas. Semua orang di rumah itu percaya bahwa masalah ini akan begitu saja dilupakan, bahwa aku, di bawahku peran baruku sebagai seorang istri, harus menanggung tamparan dan penghinaan itu sebagai hal yang wajar. Namun, sedetik kemudian, dengan mantap aku mengangkat tangan dan membalikkan meja makan yang di atasnya masih tersaji sisa sarapan. Di tengah dentuman nyaring porselen yang pecah berkeping-keping, aku hanya melontarkan satu kalimat. Saat itu, udara di seluruh ruang keluarga membeku, menjadi sedingin es. Sebelum memulai cerita ini, mohon untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar memberitahu dari mana Anda mendengarkan saya. Bagas kita ini memang idaman sekali, bukan? Bagaimanapun juga, gadis itu bisa masuk ke dalam keluarga kita adalah sebuah keberuntungan besar baginya. Di aula resepsi sebuah hotel mewah di kawasan Menteng, Jakarta, Anjani Wijaya, yang sebentar lagi akan menjadi Nyonya Prakoso, duduk dengan punggung lurus sempurna di salah satu meja tamu. Ia mengenakan kebaya modern mewah berwarna ungu tua dan sabuk berhias manik-manik terikat rapi tanpa satu lipatan pun yang salah tempat, sama sekali tidak memedulikan menantu barunya, yang sedang berkeliling menuangkan minuman untuk para tamu. Pandangannya terpaku hanya pada putranya, yang beberapa meter darinya sedang bertukar sapa dengan sekelompok kerabat. Beberapa anggota keluarga yang duduk di sekelilingnya mengangguk dan tertawa tertahan. Salah satu dari mereka mengangkat gelas ke bibir dan setelah menyesapnya, mengganti topik pembicaraan dengan wajar. Anjani berdiri sekitar setengah meter dari meja bundar itu. Di tangannya ada secangkir kopi yang bahkan belum ia sentuh. Suara ibu mertuanya, Ibu Pertiwi, yang kering dan tajam tidak terlalu keras, tetapi di antara dentingan gelas, kata-katanya terdengar jelas di telinga Anjani. Ia menunduk menatap cangkir yang dipegangnya. Permukaan cairan itu bergetar ringan, memantulkan bayangan lampu gantung kristal raksasa yang tergantung di langit-langit aula. Ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun, bahkan tidak mengubah postur tubuhnya. Suaminya, Bagas Prakoso, mendekat saat itu, mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan. Butiran-butiran keringat tipis membasahi dahinya. Dengan gerakan wajar, ia merangkulkan lengan di bahu Anjani, mendekat ke telinganya, dan berbisik, "Kamu pasti lelah. Kita sudah hampir selesai. Tinggal menyapa beberapa meja terakhir." Suaranya penuh kelembutan. Dasi kupu-kupunya terpasang sempurna dan tidak ada satu kerutan pun di ujung lengan kemejanya. Selama 2 tahun mereka berpacaran, ia selalu seperti itu. Selalu datang 10 menit lebih awal untuk menunggunya. Saat memesan di restoran, ia ingat betul bahwa Anjani tidak tahan dengan seledri. Pada malam-malam saat Anjani pulang larut karena jadwal jaga di apotek, ia akan menunggunya di mobil yang terparkir di bawah lampu jalan, menunggu dalam diam di kursi pengemudi. Anjani menggeleng. "Tidak, aku tidak lelah." Upacara pernikahan yang rumit dan kuno itu akhirnya berakhir pada pukul 3 sore. Ketika lebih dari separuh tamu telah pulang, staf hotel mulai membereskan meja-meja di sudut ruangan. Anjani masuk ke ruang ganti, melepaskan gaun pengantin yang beratnya sampai membuat sesak napas, dan mengenakan gaun krem sederhana. Pintu terbuka dengan bunyi klik dan Ibu Pertiwi masuk. Ia sudah berganti dari pakaian upacara menjadi setelan 2 potong berwarna abu-abu tua dan menenteng tas kulit di tangannya. Bagas mengikuti dari belakang. Ibu Pertiwi berhenti tepat di depan sofa. Tanpa niat sedikit pun untuk duduk, ia menatap Anjani tajam. "Besok jam 6 pagi. Datanglah ke rumah kami di Tebet," katanya, membuka mulut untuk pertama kalinya. Nadanya dingin dan otoriter, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk negosiasi. Istri baru harus menyiapkan sarapan pertamanya dengan tangannya sendiri untuk menjamu keluarga suaminya. "Itu tradisi di keluarga kami." "Mengerti?" Jari-jari Anjani, yang sedang mengancingkan lengan gaunnya, berhenti sejenak. Ia mengangkat wajah dan melihat jam di dinding. "Besok, di hari pertama pernikahannya." "Baik, Bu. Saya akan datang tepat waktu. Saya tidak akan terlambat." Ibu Pertiwi tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan keluar dari ruang ganti dengan tergesa-gesa. Perjalanan pulang dengan mobil terasa sunyi senyap. Bagas menyetir dan Anjani duduk di kursi penumpang depan. Lampu-lampu jalanan Jakarta mulai menyala, merefleksikan cahayanya di kaca-kaca gedung pencakar langit. "Apa ibumu selalu bicara dengan nada seketus itu?" tanya Anjani dengan suara yang luar biasa tenang.
Sambil mengamati lampu-lampu jalan yang melesat cepat, Bagas memutar setir memasuki jalan layang. Ibuku memang selalu sangat keras, tapi hatinya baik. Itu cara orang zaman dulu. Tolong, untuk kali ini saja, ikuti saja kemauannya. Kalau kamu bisa sedikit bersabar di awal, semuanya akan jauh lebih mudah nanti. Anjani menatap punggung tangannya sendiri, tepat di tempat tangan Bagas tadi menyentuhnya. Ia menarik tangannya perlahan dan menekan tombol jendela untuk membuka celah kecil. Embusan udara malam yang segar masuk ke dalam mobil, mengusir bau pekat parfum mobil aroma kulit yang memenuhi kabin. Mobil meluncur mulus ke tempat parkir bawah tanah sebuah apartemen baru di kawasan Menteng. Uang jaminan dan pembayaran sewa di muka selama 2 tahun mencapai 1,5 miliar rupiah. Bulan sebelumnya, ayah Anjani, Bapak Baskara Wijaya, telah mentransfer jumlah fantastis itu langsung ke rekening pengelola properti. Dalam perjanjian sewa, hanya tercantum nama Anjani. Keluarga Bagas hanya memiliki sebuah rumah tua di Tebet yang usianya lebih dari 20 tahun, tetapi mereka tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menyumbang 1 sen pun untuk uang jaminan. Dalam pertemuan keluarga sebelum pernikahan, Ibu Pertiwi hanya berujar ketus, Bagas kami akan menanggung hidupnya seumur hidup dengan gaji yang ia dapatkan, jadi adil jika keluarga mempelai wanita yang menanggung biaya semacam ini sebagai bagian dari gengsi keluarga. Hari itu, ayah Anjani tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas. Ia hanya menundukkan kepala dan menghabiskan cangkir kopinya dalam diam. Pukul 10 malam, lampu kamar tidur pengantin baru, yang seharusnya menjadi sarang cinta, padam. Dan dalam kegelapan dini hari, Anjani mengemudi melintasi kota hingga tiba di rumah tua keluarga Prakoso di Tebet. Langit masih gelap, lampu sensor di lorong berkedip lemah, dan di sudut, beberapa kotak kardus yang ditinggalkan seseorang menumpuk berantakan. Bagas membukakan pintu dengan suara kunci elektronik. Lampu ruang keluarga mati. Hanya cahaya kebiruan dari layar televisi yang menerangi ruangan. Ibu Pertiwi sudah duduk di tengah sofa, mengenakan piyama berwarna gelap. Ia memegang remote control dengan erat. Sudah sampai, katanya tanpa menoleh. Iya Bu. Anjani melepas sepatunya dalam diam dan meletakkan tasnya di atas rak sepatu di dekat pintu masuk. Panci untuk sayur ada di lemari kedua, kata Ibu Pertiwi, mengganti saluran TV dengan acuh tak acuh, buka kulkas. Di situ ada lauk dan sayuran. Pakai saja. Anjani menuju dapur. Lapisan minyak yang menumpuk selama bertahun-tahun menutupi area sekitar wastafel kecil. Saat membuka pintu kulkas, embusan udara dingin menerpa wajahnya. Bagian dalamnya penuh sesak dengan wadah plastik aneka warna dan kantong plastik hitam berisi entah apa. Di laci sayuran paling bawah hanya ada setengah buah labu siam, 2 batang daun bawang layu, dan beberapa butir telur. Butuh waktu tepat 3 detik baginya untuk memproses kondisi bahan-bahan itu, dan segera urutan persiapan hidangan tersusun di kepalanya dengan presisi yang sama seperti saat ia meracik obat resep di apotek. Keran wastafel terasa keras. Saat ia menekan gagangnya dengan kuat, semburan air dingin menyemprot deras ke talenan. Ia memotong labu siam menjadi irisan tipis dan daun bawang diiris halus. Di dapur yang sunyi, hanya terdengar suara ritmis pisau beradu dengan talenan. Ketika air di panci mendidih, ia menambahkan sedikit santan dan bumbu instan, lalu mengaduknya. Ia mengocok telur dan menuangkannya ke wajan panas berisi minyak untuk membuat telur dadar tipis. Ia mengambil beberapa mangkuk keramik kecil dari rak dan menata dengan cermat beberapa lauk kering yang teronggok di sudut kulkas. Pukul 6:20 pagi. Sebuah meja makan kayu persegi panjang tua sudah tertata di tengah ruang keluarga. Aroma nasi uduk yang baru matang menguar di udara dan uap dari kopi yang baru diseduh mengepul dari cangkir. Ayah mertua keluar dari kamarnya dengan piyama bergaris dan rambut acak-acakan. Ia berjalan ke meja dan duduk di salah satu kursi. Ia melirik makanan sekilas dan, tanpa berkata apa-apa, mengambil piring dan sendok. Ibu Pertiwi juga mematikan TV dan mendekat untuk duduk di kepala meja. Tepat saat itu, Bagas, yang baru saja mencuci muka, keluar dari kamar mandi dan duduk di sebelah Anjani. Anjani tetap berdiri di samping meja, memandangi kursi-kursi. Kurang 1 orang, adik iparnya, Bunga. Bu, apa tidak sebaiknya Bunga dibangunkan agar bisa sarapan bersama kita? Tanya Anjani. Bagas, yang sudah mulai makan, mengambil sepotong tempe orek dan meletakkannya di atas nasinya. Bunga belajar sampai larut tadi malam, biarkan dia tidur. Anjani menautkan kedua tangannya di belakang punggung. Saya sudah menyiapkan sarapan untuk 5 orang. Nanti kalau dia bangun, saya bisa panaskan lagi. Sendok dan garpu Ibu Pertiwi yang melayang di atas piringnya berhenti seketika. Ia mengangkat kelopak matanya yang berat dan menatap Anjani dengan dingin menembus uap panas. Apa kamu tidak tahu kalau perut Bunga itu sensitif?
Semprot Ibu Pertiwi dengan suara sedingin es, tanpa getaran sedikit pun. Dia tidak bisa makan makanan dingin. Bukankah lebih mudah membuatkannya sarapan hangat yang baru saat dia bangun nanti? Kenapa kamu tidak punya pikiran sama sekali? Anjani membalas tatapan dingin ibu mertuanya. Saya hanya menyatakan fakta. Kalau dipanaskan di microwave, rasanya akan sama enaknya seperti baru matang. Ibu Pertiwi menggebrakkan sendok garpunya ke meja dengan suara keras. Alat makan melamin murah itu beradu dengan kayu. Jangan menjawabku dengan kurang ajar begitu. Ia melirik tajam ke arah Bagas dan berdecak. Dan kamu, dengan mata melotot begitu, kamu bawa pulang perempuan tidak berguna ini ke rumah? Saat itu juga, kaki Bagas terjulur dari bawah meja dan menendang tulang kering Anjani dengan keras. Ia memejamkan mata kuat-kuat menahan rasa sakit tajam yang menjalar di kakinya. Ia menunduk untuk melihat Bagas yang duduk di sebelahnya. Tetapi Bagas sama sekali mengabaikan tatapannya. Tetap menunduk sambil melahap makanannya seolah-olah kelaparan. Anjani tidak berkata apa-apa lagi. Ia duduk diam di kursinya. Sarapan yang menyesakan itu hanya berlangsung 15 menit. Ayah mertua menghabiskan kopinya hingga tetes terakhir, menyingkirkan cangkirnya, dan sambil menggaruk perut, ia kembali ke kamarnya begitu saja. Ibu Pertiwi juga meletakkan sendok garpunya dan bangkit dari meja tanpa menoleh ke belakang. Anjani mulai membereskan, mengumpulkan sisa makanan ke satu piring, dan menumpuk piring kotor. Suara air mengalir deras memenuhi dapur. Saat itu, kenop pintu kamar kecil di sebelah kamar utama berputar. Bunga. Adik iparnya membuka pintu dan menjulurkan kepalanya, mengenakan piyama longgar. Ia menggaruk rambutnya dengan kedua tangan sambil melintasi ruang keluarga. Pandangannya bolak-balik, dengan sinis, antara meja yang sudah kosong dan punggung Anjani yang sedang mencuci piring di wastafel. Kok aku nggak disisain sarapan? Suara Bunga meninggi dengan nada yang sengaja dibuat kesal. Anjani meletakkan spons sabun dan berbalik. Kopi dan nasi uduknya ada di kulkas. Biar Mbak panaskan sekarang. Bunga mengerutkan kening dan memonyongkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Apa-apaan ini? Istri baru di hari pertamanya, malah mau kasih adik iparnya makan sisa sarapan yang dingin. Baru saja ia selesai mengeluh, Ibu Pertiwi, yang sedang bersandar di sofa, menoleh dan menusuk Anjani dengan tatapan setajam pisau. Tepat pada saat itulah Bagas, yang sedari tadi duduk membungkuk di ujung sofa sambil menatap ponselnya, melompat berdiri seperti binatang buas. Ia bangkit dengan begitu kasar hingga ponselnya jatuh ke bantal sofa. Ia menerjang ke arah dapur dengan langkah-langkah besar. Tepat pada saat Anjani berbalik untuk meletakkan tangannya di gagang kulkas. Bagas berdiri hanya sejengkal dari hidungnya. Napasnya yang terengah-engah menerpa wajah Anjani. Anjani mendongak dalam diam dan menatapnya. Bahkan pada saat telapak tangan besar suaminya melayang di udara ke arahnya, tidak ada sedikit pun keterkejutan di matanya. Plak! Sebuah suara tajam dan mengerikan menggema di udara. Wajah Anjani terpelintir brutal ke kiri. Ia kehilangan keseimbangan dan kaki kirinya terhuyung ke belakang, membentur lemari dapur dengan suara tumpul. Apa kamu tidak bisa melakukan hal mendasar seperti ini saja? Raung Bagas dengan mata merah. Teriakannya bergema di dinding dapur yang sempit. Kamu pikir keluarga ini apa, ha? Udara di rumah itu seolah berhenti. Di ruang keluarga hanya terdengar detak jam dinding. Ibu Pertiwi, yang duduk di tengah sofa, dengan elegan mengangkat gelas dari meja kecil di sampingnya dan menyesap air tanpa suara. Tidak ada jejak kegelisahan di wajahnya. Ia bahkan tidak menoleh ke arah mereka. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Ayah mertua, dengan punggung membelakangi, sedang mengencangkan ikat pinggang celananya. Bunga, yang berdiri di ujung lorong, menurunkan lengan yang tadi digunakannya untuk mengacak rambut dan bersandar di kusen pintu. Seolah-olah sebuah pertunjukan menarik baru saja dimulai. Ia mengangkat sebelah alisnya dan menyunggingkan senyum dingin. Anjani kembali mendapatkan keseimbangannya. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menutupi pipi kirinya. Kulitnya terasa terbakar luar biasa. Rasa panas yang menusuk, seolah sedang dikuliti. Dengungan tajam bergema di dalam telinganya. Ia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Matanya kering kerontang. Ia menatap tajam Bagas yang terengah-engah di depannya. Dada suaminya masih naik turun dengan cepat. Dan setelah menurunkan tangan yang telah memukulnya, matanya memancarkan ketenangan yang tidak wajar dari seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah misi besar. Pasti sekarang ia berharap Anjani akan menundukkan kepala dan mengucapkan mantra, kata-kata penyerahan diri di hadapan tindakan dominasi brutal itu. Maafkan aku. Anjani hanya menatapnya lekat-lekat. Sebuah gambaran sekilas resep palsu melintas di benaknya.
Semua gestur kecil kebaikan yang telah Bagas berikan selama 2 tahun pacaran mereka yang manis. Kemiringan payung agar ia tidak kehujanan, perhatian lembut yang muncul di saat yang tepat, dan senyum yang tak terbatas kelembutannya. Tetapi pada saat itu juga, resep palsu itu telah hancur berkeping-keping, menyingkapkan racun sebenarnya yang tersembunyi di baliknya, sebuah ketergantungan yang didasarkan pada kepatuhan paksa dan perebutan hierarki kejam yang berusaha berkuasa melalui kekerasan. Kelopak matanya terpejam perlahan sekali. Anjani berbalik dan keluar dari dapur, langkahnya mantap tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak menatap Bagas maupun Ibu Pertiwi. Ia berjalan lurus ke arah meja makan sederhana yang masih berada di tengah ruang keluarga. Ia membungkuk dan mencengkeram kuat kedua ujung papan meja dengan kedua tangannya. Gelas Ibu Pertiwi yang hendak diminumnya berhenti di depan bibirnya. Bagas berbalik dan menatapnya tak percaya. Anjani mengerahkan seluruh kekuatan lengannya dan membalikkan meja itu ke atas. Saat kaki-kaki kayu terlepas dari lantai, piring, cangkir, dan mangkuk porselen berisi sisa sarapan yang masih ada di atas meja melesat ke udara, menantang gravitasi. Brak! Semuanya jatuh menukik ke lantai ruang keluarga. Piring-piring porselen pecah berkeping-keping seperti puluhan pecahan es, dan serpihan-serpihan putihnya yang tajam beterbangan hingga ke bawah sofa. Kopi susu tumpah ke lantai dalam sekejap, menodai karpet krem di sebelah sofa dengan warna gelap. Sisa-sisa makanan berserakan di lantai. Suaranya memekakkan telinga. Dari kamar tidur ayah mertua terdengar suara gedebuk sesuatu yang jatuh. Bunga, yang tadinya bersandar pada satu kaki, langsung berdiri tegak dengan mulut ternganga begitu lebar hingga rahangnya nyaris menyentuh lantai. Gelas kristal di tangan Ibu Pertiwi bergetar begitu hebat hingga air dingin di dalamnya tumpah ke punggung tangannya. Bagas membeku seperti patung dengan pupil mata membesar karena kaget. Anjani berdiri di tengah kekacauan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak terengah-engah. Ketegangan otot-otot di wajahnya sama persis seperti 10 menit yang lalu, saat ia mengiris labu siam di atas talenan. Ia memutar kepalanya perlahan, menyapukan pandangannya pada ketiga orang itu, satu persatu, hingga matanya terpaku pada Bagas. Uang jaminan apartemen di Menteng. Aku yang membayarnya lunas dengan uangku sendiri. Nada suara Anjani luar biasa berat, artikulasinya jauh lebih lambat dan jelas dari biasanya. Dan di kontrak sewa, hanya ada namaku. Bibir Bagas bergetar hebat, tetapi tidak ada suara yang keluar. Besok pagi, saat kamu bangun, aku akan mengirim surat somasi kepada pemilik untuk membatalkan kontrak. Anjani menatapnya dari atas. Tidak ada sedikit pun kehangatan manusiawi dalam tatapannya. Seolah-olah ia sedang memproses data tak berguna yang telah melampaui kapasitas server sebelum menekan tombol hapus. Kalian, seluruh keluarga, bisa berkemas besok juga dan kembali ke rumah tua ini. Di sini kalian bisa tidur sampai jam berapapun kalian mau seumur hidup. Setelah pengumuman itu, Anjani, tanpa sedikit pun penyesalan, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ia bahkan tidak melirik tas yang ia letakkan di rak sepatu. Ia langsung mengenakan sepatunya tanpa peduli. Hei, kamu? Akhirnya Ibu Pertiwi meledak, melompat dari sofa seperti binatang buas. Gelas air di tangannya menggelinding di atas karpet. Apa-apaan yang sudah kamu lakukan? Kamu gila, apa ini kelakuan manusia? Bagas mencoba melangkah maju, tetapi ia menginjak pecahan porselen dan berhenti mendadak dengan suara berderak. Anjani tidak menoleh sekalipun. Ia memegang kenop pintu, mendorongnya dengan seluruh berat badannya, dan membukanya lebar-lebar. Ia keluar dari rumah dengan sangat tenang. Pintu besi yang berat itu terbanting menutup di belakangnya dengan suara keras, membungkam sepenuhnya teriakan histeris yang mulai bergema di dalam. Pukul 7 pagi. Angin dingin yang menusuk tulang berembus di jalanan Tebet. Anjani mulai berjalan tanpa tujuan di trotoar yang sepi. Beberapa mobil melintas di sampingnya dengan acuh tak acuh. Ia berhenti di pinggir jalan, mengangkat tangan, dan memberhentikan sebuah taksi kosong. Ia membuka pintu dan masuk ke kursi belakang. Ke apartemen di Menteng, Pak, katanya kepada sopir dengan suara tanpa emosi. Taksi melaju pelan. Anjani mengeluarkan ponsel dari saku mantelnya. Layarnya menyala, menampilkan puluhan pesan belum terbaca dari grup chat kantor. Ia menggeser semuanya untuk dihapus. Ia membuka daftar kontaknya dan menelepon nomor yang tersimpan di favorit. Di bagian atas, baru 2 nada sambung, panggilan itu dijawab. Anjani, suara berat dan dalam ayahnya, Bapak Baskara, terdengar di seberang sana. Itu adalah suara yang sedikit serak dengan sisa kantuk dini hari. Ada apa pagi-pagi begini? Anjani menatap kosong rambu-rambu lalu lintas yang meluncur seperti film di jendela.
Rasa sakit di pipinya telah menembus kulit dan menyebabkan peradangan yang membakar di bagian dalam otot-otot wajahnya. "Ayah," katanya sambil menatap bayangan pucatnya di kaca, "jalankan rencananya." Hanya 3 kata itu yang ia ucapkan. Di seberang telepon, terjadi keheningan yang panjang. Keheningan yang membekukan darah. Tidak ada desahan kesal atau pertanyaan mendesak. Bapak Baskara hanya merasakan dengan jelas beban berdarah yang tersembunyi di balik 3 kata itu. Setelah sekitar 10 detik yang terasa seperti selamanya, terdengar suara kertas dibalik dan kemudian gesekan kacamata yang dibuka. "Pertama, pergi ke rumah sakit." Suara Bapak Baskara 100 kali lebih dingin dan mekanis daripada saat ia memeriksa pembukuan di kantornya. "Langsung ke UGD dan minta dibuatkan visum dengan foto-foto luka yang jelas. Simpan semua kwitansi dan bukti pembayaran. Jangan buang satu pun. Ayah akan menelepon pemilik apartemen dan agen properti sekarang juga. Ayah akan ke sana naik mobil." Anjani menatap langit kelabu melalui jendela. Cahaya pagi yang keras yang jatuh di pusat kota Jakarta menyinari kaca taksi, menyakiti matanya. "Baik." Ia menekan ikon untuk mengakhiri panggilan. Taksi berhenti di depan pintu masuk utama unit gawat darurat sebuah rumah sakit umum besar di dekat Menteng. Anjani membayar dengan kartu dan masuk, terhuyung-huyung melewati pintu putar. Udara di lobi UGD adalah campuran tak sedap dari alkohol dan disinfektan murah. Petugas di resepsionis, tanpa mengalihkan pandangan dari monitor, menyodorkan selembar formulir pendaftaran dengan acuh tak acuh. Anjani mengambil pulpen dan di kolom alasan konsultasi, ia menulis dengan huruf yang jelas, "Memar wajah akibat kekerasan." Dokter jaga di UGD adalah seorang dokter senior yang tampak lelah. Jari-jarinya, yang terbungkus sarung tangan lateks, menekan tanpa ampun area tulang pipi kiri Anjani yang bengkak parah. "Sakit sekali," tanya dokter itu dengan suara kering. "Bisa saya tahan, tapi terasa nyeri menusuk di otot." Dokter itu menyesuaikan sudut lampu dan memeriksa area yang memar seolah-olah menggunakan kaca pembesar. "Ini luka bekas pukulan, tidak diragukan lagi." "Iya." Dokter itu tidak bertanya lebih lanjut, ia menyingkir dan mengetik cepat di komputer. Printer laser di mejanya mengeluarkan suara melengking dan memuntahkan selembar kertas. Anjani menyimpan surat visum et repertum yang berstempel merah itu ke dalam map dan keluar dari ruang periksa. Ia melihat sebuah mesin penjual otomatis tua di sebelah tempat sampah di koridor. Ia memasukkan beberapa koin dan membeli sebotol air dingin. Permukaan botol plastik bening itu dilapisi embun tipis. Ia membuka tutupnya dan minum seteguk untuk melegakan tenggorokannya yang kering. Kemudian, ia menempelkan dasar botol yang sedingin es itu ke pipinya yang terbakar. Pukul 10 pagi, Anjani kembali berdiri di depan pintu apartemennya di Menteng. Ia menyentuh panel kunci dan dengan tidak sabar memasukkan kata sandi awal 6 digit yang ia atur dengan tanggal ulang tahun Bagas. Bip. Error. Kunci elektronik itu berbunyi. Ia membuka pintu dengan kasar. Di lantai marmer di pintu masuk, ada sepasang sepatu kulit yang dilepas Bagas sembarangan tadi malam. Di atas karpet krem ruang keluarga, 2 gelas air yang digunakan pasangan bodoh itu saat menonton drama romantis masih tergeletak. Anjani menutup pintu baja itu dengan kuat dan membuka penutup baterai kunci dari dalam. Ia menekan keras tombol reset kecil dan memasukkan kombinasi 6 digit baru, tanggal ulang tahun ayahnya. Bunyi bip dari entry data bergema di ruang keluarga yang kosong. Saat ia menekan tombol konfirmasi, mekanisme kunci berbunyi klak, suara analog yang menandakan perubahan total ke pola baru. Ia melemparkan mantel yang mengganggunya ke sofa dan langsung menuju ruang kerja di kamar tidur. Ia menyalakan laptop di atas meja. Ketika layar menyala, ia mengeluarkan USB berisi sertifikat digital bank dari dompetnya dan menyambungkannya. Setelah layar login terenkripsi dimuat, saldo rekening bersama yang telah ditabung oleh pasangan bodoh itu muncul besar di panel tengah. Uang itu seharusnya menjadi dana darurat keluarga, dana yang keduanya telah sepakati secara tertulis untuk dibuat tepat sebelum pernikahan, dengan rincian jumlah. 245 juta rupiah adalah uang yang telah ditabung Anjani dengan bekerja keras di apotek selama 5 tahun terakhir. Uang 100% miliknya. Sisa 5 juta rupiah adalah jumlah kecil yang dengan murah hati disetorkan Bagas 3 bulan sebelum pernikahan. Anjani mengklik ikon transfer dengan kasar. Di kolom rekening tujuan, ia memasukkan nomor rekening pribadinya di bank lain. Di kolom jumlah, ia memasukkan jumlah total, 250 juta rupiah, hingga sen terakhir. Ia memasukkan nomor dari token dan mengkonfirmasi transfer akhir. Layar diperbarui seketika. Saldo saat ini yang ditampilkan monitor adalah 0. Ia mencabut USB dengan kasar dan mengambil ponsel untuk menelepon langsung ke pusat layanan pelanggan perusahaan kartu kreditnya. "Ya, saya pemegang kartu, Anjani Wijaya."
Suaranya, setajam pisau, bergema di ruang kerja yang sunyi. Saya ingin segera membatalkan semua kartu kredit atas nama saya, yang nomornya dimulai dengan 7 2001. Dan jangan lupa, blokir juga semua kartu tambahan yang terkait dengan akun itu, saya ingin eksekusinya segera. Blokir agar pembayaran tidak dapat diotorisasi dalam kondisi apapun, tidak peduli di mana atau apa yang orang itu coba beli. Pusat layanan pelanggan dengan cepat memverifikasi identitasnya. Tepat 3 detik setelah menutup telepon, sebuah pesan mengerikan muncul di layar ponselnya. Kami informasikan bahwa kartu kredit utama Anda dan semua kartu tambahan yang terkait telah dibatalkan. Setelah menyelesaikan semua urusan ini, Anjani pergi ke kamar mandi di kamar tidur, membuka keran wastafel dengan kencang, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Di cermin, pipi kirinya masih menunjukkan memar kebiruan yang menyakitkan yang tidak hilang. Ia mengambil beberapa kapas dari rak kaca dan mengeringkan tetesan air di wajahnya dengan sentuhan lembut. Kemudian ia mengenakan kemeja abu-abu arang yang rapi, segelap pakaian seorang pelayat, dan dengan map berisi visum dari rumah sakit di bawah lengannya, ia keluar lagi ke jalan. Pukul 1 siang, pintu kaca buram ruang pertemuan klien pribadi sebuah firma hukum bergengsi yang terletak di salah satu area terbaik di kawasan SCBD terbuka. Pengacara yang duduk di hadapannya, Rania, pernah kuliah farmasi bersama Anjani, tetapi banting setir di tengah jalan untuk menjadi seorang pengacara legendaris. Dengan kaki disilangkan di seberang meja, ia memeriksa visum itu seolah-olah melihatnya dengan mikroskop dan mengucapkan satu kalimat. Jadi ini yang terjadi. Rania memasukkan kembali surat visum ke dalam amplop dan mengambil cangkir es kopi di sampingnya. Pagi ini jam 6.30, kata Anjani dengan tatapan mantap. Rania mengangguk kecil, membuka laci mejanya, dan mengeluarkan setumpuk kertas bersih, sebuah gugatan cerai dan pembagian harta gono gini. Kontrak sewa apartemen di Menteng ditandatangani hanya atas namamu, dan bukti transfer uang jaminan menunjukkan bahwa uang itu keluar langsung dari rekening ayahmu ke rekening pemilik. Benar, bagian itu adalah harta pribadimu 100%, sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Mengingat pernikahan ini belum berlangsung 24 jam, klaim pembagian harta apapun yang mungkin mereka ajukan prosto konyol. Itu menyisakan satu masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana cara membuat pria arogan dan bodoh itu menandatangani surat cerai? Itulah kuncinya. Bagaimana jika dia menolak menandatangani? Tanya Anjani dengan tatapan tak tergoyahkan. Jika dia tidak menyetujui perceraian baik-baik, kita akan langsung ke pengadilan. Rania mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ujung pulpen yang dipegangnya. Visum ini adalah kartu truf terbaik kita. Fakta kekerasan dalam rumah tangga adalah bukti yang tak terbantahkan. Jika kita ke pengadilan, dia tidak hanya harus membayarmu tunjangan yang cukup besar karena menjadi penyebab perceraian, tetapi kita juga akan mengajukan laporan pidana secara bersamaan. Mereka sudah 20 tahun tinggal di Tibet dan dia punya pekerjaan bagus di perusahaan menengah, kan? Jika polisi mulai bertanya-tanya di perusahaannya atau di lingkungannya, pria itu tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Anjani mengambil pulpen dan menandatangani namanya huruf demi huruf. Di ruang kosong di bagian bawah dokumen, suara ujung pulpen yang meluncur di atas kertas terdengar tajam dan tegas. Tolong, proses secepat mungkin, kata Anjani sambil menyodorkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah Rania. Ayahku sudah menghubungi agen properti. Pemilik setuju untuk pemutusan kontrak lebih awal dan pengembalian uang jaminan, tetapi mereka bilang proses pengembalian akan memakan waktu sekitar 3 minggu. Aku ingin semua urusan ini selesai sempurna dalam jangka waktu 3 minggu itu. Rania, sambil merapikan kertas-kertas, menatap Anjani. Dia pasti akan mencarimu. Apa kamu akan membukakan pintu untuknya? Aku sudah lama mengganti kata sandi kuncinya. Aku tidak akan pernah membukakannya, tegas Anjani. Pukul 7.30 malam, suara sepatu kulit berat bergema di koridor sepi gedung apartemen di Menteng. Bagas, dengan tas kerja di tangan, berhenti di depan pintu masuk berwarna abu-abu gelap, seperti kebiasaan yang mendarah daging. Ia tanpa sadar memasukkan angka-angka kata sandi yang terdiri dari tanggal ulang tahunnya. Bip, error. Nada peringatan sistem berbunyi singkat dan tajam. Bagas mengerutkan kening, mengira ia salah ketik. Ia menekan kembali angka-angka itu perlahan di layar sentuh. Bip, error. Ia menghentikan jarinya dan menatap panel elektronik itu lekat-lekat. Lampu biru di layar padam, tidak merespons. Putus asa, ia memegang gagang pintu yang berat dan menariknya kuat ke bawah. Tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Anjani. Bagas menggedor pintu dengan telapak tangannya, menghasilkan suara tumpul. Suara kasar yang merobek kesunyian koridor. Kamu di dalam? Hentikan omong kosong ini dan buka pintunya.
Dari dalam pintu, tidak terdengar suara sedikit pun. Bagas mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan menelepon nomor Anjani. Nada panggil berbunyi 5 kali sebelum terputus tiba-tiba. Ia menekan tombol panggil lagi, tetapi kali ini suara mekanis dan kering memberitahunya bahwa nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia telah memblokirnya. Napas Bagas menjadi terengah-engah. Ia mundur selangkah dan menatap dengan marah pintu dingin yang menghalanginya. Pukulan brutal yang ia berikan di dapur sebelum fajar. Sampai saat itu, ia sangat yakin bahwa ia telah memulihkan ketertiban di rumah, bahwa ia telah menunjukkan otoritasnya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab di depan ibunya. Siang harinya ia merasa puas dan bahkan mengirim pesan kepada Ibu Pertiwi, membanggakan baktinya sebagai anak. Ia berpikir untuk mampir ke mal sepulang kerja untuk membeli buah dan membujuk istrinya. Meskipun wanita marah, jika dibiarkan sehari, mereka akhirnya akan luluh dan menjadi penurut. Begitu pikirnya. Tetapi bahwa kata sandi pintu rumah telah diubah sepenuhnya adalah peristiwa tak terduga, yang bahkan dalam mimpi pun tidak pernah terpikirkan oleh benaknya yang sederhana. Dikuasai oleh amarah yang tak terkendali, ia kembali menggedor pintu baja itu 2 kali seperti binatang buas. Anjani, buang jauh-jauh harga dirimu yang bodoh itu dan buka pintunya. Akan terdengar oleh tetangga. Saat itu, pintu apartemen di seberang terbuka dengan derit. Seorang pria paruh baya dengan kemeja kusut menjulurkan kepala dan menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik, seolah-olah melihat serangga. "Hei, jangan buat keributan di depan pintu orang lain jam segini." Bagas, terkejut, menurunkan tangannya dengan cepat dan menundukkan kepalanya dengan malu. Maaf sekali Pak, sepertinya kuncinya tiba-tiba rusak." Tetangga di seberang berdecak, tertawa sinis, dan membanting pintu. Bagas berdiri di sana, tercengang. Penghinaan yang tak bisa dijelaskan dan menyedihkan naik dari dasar perutnya. Karena amarah, ia menendang dinding marmer dan berbalik, berjalan menyeret kaki menuju lift. Di dalam apartemen, di ruang keluarga, Anjani duduk di tengah sofa dengan kaki disilangkan. Ia tidak menyalakan lampu langit-langit, hanya monitor kecil yang terpasang di samping televisi hitam besar yang bersinar, menampilkan dengan sangat jelas dan dalam definisi tinggi gambar-gambar dari kamera keamanan di koridor. Ia telah menyaksikan bagaimana Bagas meminta maaf dengan patuh kepada tetangga yang tidak dikenalnya, bagaimana ia menendang dinding dengan marah, dan bagaimana ia menghilang ke dalam lift, lesu seperti prajurit yang kalah. Detak jantungnya setenang permukaan danau. Ia tidak merasakan ketakutan akan kekerasan atau kenikmatan tajam yang dihasilkan oleh serangan amarah. Pria yang meronta-ronta di layar itu tampak baginya seperti makhluk dari planet lain, orang asing yang sama sekali tidak dikenal. Ia tidak bisa mendamaikan citra pria andal yang menunggunya dengan sabar di bawah lampu jalan pada malam-malam jaga dengan makhluk menyedihkan yang sekarang menendang pintu yang tidak bisa ia buka. Kebenaran yang memuakkan bahwa mereka adalah orang yang sama menolak untuk menyatu dalam pikirannya. Anjani berjalan tanpa alas kaki di atas karpet. Ia mencabut kabel daya dari monitor. Seluruh ruang keluarga tenggelam dalam kegelapan total yang menyenangkan. Keesokan paginya, pukul 9, di apartemen tua dan berjamur di Tebet, Bagas, yang akhirnya harus kembali ke rumah kumuh itu, tertidur meringkuk di sofa. Ibu Pertiwi, yang keluar dari dapur dengan segelas air, melihat kemeja putranya, kotor dan kusut hanya dalam 1 hari, dan wajahnya menegang karena jijik. "Apa kamu diusir oleh perempuan jalang itu?" Ibu Pertiwi membanting gelas di atas meja kopi tua dengan suara keras. Tapi bagaimana bisa dia begitu tidak sopan sampai membalikkan meja mertuanya pada sarapan pertama setelah menikah? Ibu Pertiwi melepaskan celemek kotornya dan melemparkannya ke lantai. "Aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk melihat apakah wanita itu punya hidung setinggi langit atau terbenam di tanah. Coba kita lihat apakah dia berani tidak menunjukkan wajahnya ketika ibu mertuanya, yang seperti Dewi, muncul di hadapannya." Pukul 10:15 pagi, Ibu Pertiwi, setelah menahan 2 kali transit di KRL yang penuh sesak pada jam sibuk, akhirnya tiba di gedung apartemen di Menteng. Ia menempel di pintu masuk mewah berwarna abu-abu gelap dan menekan bel dengan keras. Tidak ada jawaban. Ia menekan tombol itu lagi, kali ini menahannya selama 3 detik. Dari dalam pintu masih tidak terdengar apa-apa. Ibu Pertiwi menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah yang naik ke dadanya. Ia mengangkat tangannya dan mulai menggedor pintu seperti orang gila. "Menantu, aku tahu betul kamu bersembunyi di dalam seperti tikus." Di koridor gedung mewah yang sepi itu, hanya suaranya yang melengking dan histeris yang bergema. "Betapa tidak sopannya ibu mertuamu datang ke sini dan kamu bahkan tidak membukakan pintu." Nada suara Ibu Pertiwi naik tak terkendali. "Kamu pikir dengan mengubah beberapa angka kamu bisa menyelesaikan ini? Keluarlah dengan barang-barangmu dan tunjukkan wajahmu."
Ia menggedor pintu tanpa henti selama 10 menit. Telapak tangan, Huanxi, 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 Hanha, Nita, Huanxi, Huanxi, telapak tangannya menjadi merah dan bengkak. Sementara itu, seolah-olah melihat monyet di kebun binatang. Dan ia melanjutkan perjalanannya. Ibu Pertiwi merasa terhina, menatap tajam wanita itu dan dengan enggan mundur ke arah lift. Ia menunggu di sana dengan keras kepala selama hampir 40 menit, tetapi pintu masuk tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Kenyataan pahit itu akhirnya meresap ke dalam pikiran tumpul Ibu Pertiwi. Gadis muda yang pagi sebelumnya dengan patuh mengiris labu siam di dapur. Kali ini ia 100% serius untuk memutuskan hubungan. Dengan jari gemetar, ia membuka ponselnya dan mengirim pesan suara ke Bagas. Wanita itu benar-benar gila. Dia menolak membuka pintu tidak peduli seberapa keras ibu memaksa. Kamu harus menyelesaikan ini entah bagaimana dan cepat. Kita tidak bisa membiarkan rumah yang sudah kita investasikan hampir 2 miliar itu kosong. Pada saat yang sama, di sebuah kedai kopi di pusat kota Jakarta, Bagas dan beberapa bawahannya sedang antre untuk memesan kopi setelah rapat pagi. 4 es kopi dan 2 kopi susu. Bagas mengeluarkan kartu kredit hitam berkilauan dari dompetnya dan dengan elegan menyerahkannya kepada kasir. Pakai ini, ya. Kasir mengambil kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Pesan kesalahan berwarna merah terang muncul di layar. Maaf sekali Pak, penggunaan kartu ini ditolak. Kasir mengembalikan kartu itu. Malu, ditolak? Jangan bercanda, balas Bagas sambil mengerutkan kening, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kartu ini masih punya limit lebih dari 50 juta bulan ini. Apa mesinnya tidak rusak? Coba lagi. Kasir menggesekkan kartu itu di terminal sebelahnya. Sama saja Pak. Bukan karena limit. Kartunya sendiri sudah diblokir karena laporan kehilangan. Rekan-rekannya, yang berada di belakang antrean, mulai berbisik dan menjulurkan leher. Bagas merasakan gelombang penghinaan publik yang membakar tengkuknya. Ia buru-buru merogoh saku jasnya, mengeluarkan kartu debitnya sendiri yang menyedihkan dengan saldo seadanya, dan menyerahkannya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu pakai ini. Dengan nampan kopi di tangan, Bagas keluar melalui pintu kaca kedai kopi, memberi isyarat kepada bawahannya untuk kembali ke kantor, dan masuk ke area merokok yang tersembunyi di lantai dasar gedung. Dengan jantung berdebar kencang, ia dengan putus asa menekan nomor layanan pelanggan yang tertera dengan huruf kecil di belakang kartu kredit. Ya, ini saya. Tolong periksa status kartu saya sekarang, yang nomor belakangnya 8831. Operator mengetik selama beberapa detik dan menjawab dengan suara impersonal, Pak, kartu yang Bapak sebutkan adalah kartu tambahan. Kemarin, sekitar pukul 10 pagi, pemegang kartu utama, Ibu Wijaya, mengajukan melalui aplikasi untuk pembatalan dan pemblokiran semua kartu. Karena itu kartu Bapak diblokir. Rokok yang dipegang Bagas di antara jari-jarinya hampir patah. Abu panasnya jatuh di atas sepatu kulitnya yang mengkilap. Pemegang kartu utama? Ini lelucon. Itu kartu bersama yang kami gunakan sebagai pasangan untuk pengeluaran rumah tangga. Suara Bagas pecah. Tak terkendali. Mohon maaf Pak, tapi dalam sistem kami, satu-satunya pemegang rekening utama yang terkait dengan kartu itu adalah Ibu Anjani Wijaya. Sebagai pemegang kartu tambahan, Bapak tidak memiliki wewenang untuk membuka blokirnya. Bagas menahan diri dengan susah payah agar tidak membanting ponselnya ke dinding dan menekan tombol akhir panggilan dengan keras. Rasa dingin yang menakutkan, seolah-olah pintu freezer terbuka, menjalar di punggungnya seperti disambar petir. Ia buru-buru membuka aplikasi banknya dan mengakses rekening dana darurat bersama. Rekening yang, untuk mempertahankan statusnya sebagai suami, ia dengan murah hati mentransfer 5 juta rupiah setiap bulan. Saldo IP0. Di halaman riwayat transaksi, tercatat dengan jelas bahwa pagi sebelumnya seluruh uang di rekening itu telah ditransfer seluruhnya ke rekening bank yang tidak dikenal. Ia bersandar di dinding bata kotor di area merokok, merosot hingga hampir jatuh ke lantai. Pada saat krisis itu, ia mulai memahami dengan sangat jelas struktur modal licik yang menjadi dasar pernikahan yang dibangun Anjani. Ia ingat bahwa selama 2 tahun pacaran mereka, Anjani tidak pernah membicarakan uang. Bahkan di restoran mahal, ia menyerahkan tagihan kepada pelayan dengan elegan. Bahkan kontrak apartemen mewah baru di Menteng telah ia selesaikan dengan kalimat ringan seperti bulu. Jangan khawatir, ayahku yang mengurus semua administrasi dan uangnya. Dia, dalam kesombongannya, telah salah mengartikan dukungan finansial yang kuat itu sebagai hak yang pantas ia dapatkan sebagai pria sukses yang berhasil di ibu kota. Kartu kredit menjijikkan yang menempati posisi sentral di dompetnya sebenarnya adalah pelampung yang menopang keluarga tuanya di Tibet.
Belanja mingguan daging sapi impor dan makanan laut yang dilakukan Ibu Pertiwi di supermarket, iuran bulanan ratusan ribu rupiah yang diinvestasikan adiknya, Bunga, di berbagai tempat bimbingan belajar. Semuanya dibebankan pada kartu yang sekarang diblokir itu. Bagas mematikan puntung rokoknya di lantai dan menggosoknya dengan tumit sepatunya. Dengan jari-jari pucat, ia menekan nomor Ibu Pertiwi. "Bu, rumah ini berantakan." Suara Bagas kering seperti pasir gurun. "Oh, ya. Apa jalang itu sudah menyerah dan membukakan pintu untukmu?" Ibu Pertiwi baru saja membuka pintu rumah tuanya di Tebet dan melepas sepatunya. Pintu tidak penting lagi. Bagas melihat sekeliling dengan gugup untuk memastikan tidak ada rekan kerja di dekatnya. Anjani telah membatalkan semua kartu kredit. Kartu yang kita gunakan untuk membayar semua pengeluaran keluarga, yang limitnya sangat tinggi. Kaki Ibu Pertiwi yang sedang melepas sepatu berhenti seketika. "Apa? Apa katamu? Jangan bicara omong kosong. Maksudmu kartu yang dibebankan ke rekening gajimu?" "Bukan, kartu itu sejak awal atas nama Anjani," teriak Bagas, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. "Dan dia tidak hanya memblokir kartu, dia telah menguras habis setiap sen dari rekening bersama yang kita miliki untuk keadaan darurat." Ibu Pertiwi membeku di pintu masuk yang sempit. "Omong kosong apa ini? Bagaimana bisa bukan atas namamu? Kepala keluarga, pilar rumah ini. Itu kamu, Bagas. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita mengendalikan uangmu?" "Bu, tolong." Bagas menekan kelopak matanya dengan kuat. Kontrak sewa apartemen 1,5 miliar di Menteng, juga hanya atas nama Anjani Wijaya. Dan semua kekayaan itu diberikan oleh keluarganya dalam bentuk tunai. "Saat ini, jika aku dikenakan sanksi ekonomi, aku adalah seorang pengemis tanpa uang sepeser pun, tanpa satu kartu pun yang bisa kugunakan." Di seberang speaker ponsel, terjadi keheningan yang mematikan, dingin dan menyeramkan. Saat itu, pintu salah satu kamar tidur terbuka dengan derit pelan. Bunga, dengan piyama longgar, keluar ke ruang keluarga dengan tagihan biaya bimbingan belajar di tangannya. Ia telah mendengar, kata demi kata, teriakan putus asa terakhir kakaknya yang merembes dari telepon ibunya. Darah menghilang dari wajah Bunga dalam sekejap. Ia mendekati ibunya dengan langkah besar. "Bu, apa yang baru saja kakak katakan? Bahwa istrinya telah membatalkan semua kartu. Ini lelucon, kan? Lalu, biaya kursus persiapan wawancara yang harus aku bayar sebelum jam 3 sore. Dari mana aku bisa mendapatkannya?" Ibu Pertiwi menatap putrinya yang histeris dengan wajah pucat pasi. Ia menggerakkan bibirnya yang keriput seperti ikan, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia menoleh dan menatap kosong lantai usang di tengah ruang keluarga. Disitulah pagi sebelumnya meja sederhana yang telah dibalikan dan dihancurkan Anjani berada. Mereka telah mengumpulkan pecahan porselen, tetapi noda gelap kopi susu yang meresap di lantai kekuningan, tetap ada seperti stigma yang tak terhapuskan. Tidak peduli seberapa keras mereka menggosoknya. Ibu Pertiwi tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membekukan darahnya hingga ke sumsum tulang. Saat itulah pikirannya yang tumpul akhirnya memahami kenyataan. Apa yang telah dibanting oleh gadis muda kurang ajar itu ke lantai sehari sebelumnya bukanlah semangkuk sup biasa, melainkan satu-satunya sumber pendapatan, kekuatan absolut yang memungkinkan keluarga Prakoso yang menyedihkan itu hidup di atas kemampuan mereka dan menjadi parasit bagi orang lain. 2 minggu kemudian, di sebuah firma hukum bergengsi di kawasan bisnis Jakarta, udara di ruang rapat yang dikelilingi partisi kaca terasa sedingin freezer. Bagas duduk, meringkuk di salah satu kursi di sudut meja panjang dari kayu kenari. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah mata yang sampai ke rahangnya. Selama 2 minggu yang seperti neraka itu, Bagas telah mencari Anjani kemana-mana sampai sol sepatunya aus. Ia pergi ke apotek. Tetapi manajernya mengusirnya dengan berkata, "Mbak Anjani mengambil cuti sebulan." Ia bergegas ke apartemen di Menteng, tetapi petugas keamanan memberitahunya bahwa sang nyonya hanya mengambil barang-barang penting dalam sebuah koper dan sudah lama pergi. Ia bahkan mengemudi ke kompleks perumahan mewah di Pondok Indah, tempat yang dikabarkan menjadi tempat tinggal keluarga Anjani, tetapi peluit tajam dari para penjaga keamanan tidak hanya mencegahnya masuk, tetapi bahkan untuk sekadar mengintip di balik gerbang. Di seberang meja rapat yang panjang, hanya ada pengacara berwajah dingin, Rania, yang dengan kaki disilangkan menatapnya dari atas dengan ekspresi yang nyaris mengejek. Rania mengeluarkan setumpuk kertas dari map transparan dan menyodorkannya begitu saja di depan Bagas. Map itu meluncur di atas meja kayu dengan suara gesekan yang tajam. "Ini adalah proposal terakhir untuk kesepakatan," kata Rania. Dengan nada impersonal seorang petugas pengadilan yang datang untuk melakukan penyitaan, "Klien saya tidak meminta tunjangan atau pembagian harta apapun,
Sebagai gantinya, pengembalian sewa yang dibayar di muka dan uang jaminan apartemen di Menteng, sebesar 1,5 miliar rupiah, akan dikembalikan seluruhnya kepada keluarganya. Jika Anda, Bapak Prakoso, mengambil pulpen, menandatangani, dan membubuhkan meterai pada surat pernyataan pelepasan hak atas properti itu, kesepakatan selesai. Bagas menatap dengan marah kertas yang dilemparkan ke atas meja di hadapannya dan di bawah meja ia mengepalkan tangannya yang dingin ke celana jasnya hingga kainnya kusut. Jangan bercanda. Ini sama sekali tidak adil. Secara hukum, apartemen baru itu adalah harta bersama yang disiapkan agar kita bisa menjaga citra dan memulai hidup pernikahan kita. Bahwa dia pergi sendiri ke agen properti, mengambil barang-barangnya, dan membatalkan kontrak adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Rania mengangkat dagunya sedikit, menyunggingkan senyum di salah satu sudut bibirnya, dan menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. Ia mengeluarkan dari tas bermereknya sebuah berkas tebal yang dijilid, siap untuk diajukan ke pengadilan. Ia meletakkannya berdiri di samping kesepakatan, seolah-olah memamerkannya. Halaman pertama berkas itu tidak lain adalah surat tanda terima laporan pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan stempel dari kantor polisi yang terlihat jelas. Di halaman berikutnya, dijepit bersama beberapa foto berwarna, adalah visum et repertum dari UGD rumah sakit dengan stempel pusat medis tercetak dengan warna merah menyala. Bapak Prakoso, kata Rania sambil bersandar di kursi kulitnya dan menyilangkan tangan dengan angkuh. Klien saya, Mbak Anjani, memiliki semua bukti yang diperlukan untuk gugatan cerai. Dalam konteks menyiapkan sarapan pertama pernikahan, Anda dengan sengaja menyerang wajah istri Anda yang tak berdaya di depan banyak anggota keluarga, termasuk ibu Anda. Ya, meskipun ada kesepakatan cerai di atas meja, jika Anda lebih suka membawa ini ke pengadilan. Anda tidak hanya harus membayar tunjangan yang sangat besar sebagai penyebab perceraian, tetapi laporan bagus berstempel merah ini akan dikirim melalui email langsung ke meja Departemen SDM perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah Anda masih ingin terus berjuang secara hukum dan membayar harga sosial yang tidak adil itu sampai akhir? Bagas menatap visum yang menakutkan itu seolah-olah melihat hantu. Di sudut kanan atas laporan, foto berwarna menunjukkan pipi kiri Anjani, memar dan bengkak hingga hampir pecah, dengan ketajaman yang mengerikan. Saat itu, ponselnya bergetar hebat di saku dalam jasnya. Ketika, dengan tangan kaku, ia melihat siapa yang menelepon, ia melihat itu adalah ibunya, Ibu Pertiwi. Dengan keringat dingin mengalir di punggungnya, ia menggeser jarinya di layar dan mendekatkan telepon ke telinganya. Bagas. Suara Ibu Pertiwi di seberang sana adalah suara seorang wanita tua yang telah terkurung berhari-hari di dalam kulkas, sangat lemah. Keangkuhan yang menjadi ciri khasnya 2 minggu sebelumnya telah lenyap sama sekali. Berhenti berdebat dan tanda tangani saja. Selesaikan ini, nak, tapi Bu. Aku ditelepon oleh debt collector dari bank. Suara Ibu Pertiwi bergetar. Sepertinya wanita itu telah bergerak cepat dengan agen properti dan memulai proses pengosongan paksa. Pemiliknya tidak mau masalah. Uang 1,5 miliar itu akan kembali ke rekening ayahnya besok pagi. Nak, jika mereka mengambil semua uang itu tanpa kita melihat sepeser pun, kita bahkan tidak akan punya uang untuk membayar bunga pinjaman yang kita ambil dengan menggadaikan rumah kita di Tebet, apalagi untuk mulai membayar pokok pinjaman bulan depan. Manajer bank mengancam akan segera menyita rumah kita. Bagas merasa seolah-olah tengkuknya dipukul dengan palu. Pikirannya kosong dan dengungan tajam menusuk telinganya. Ia benar-benar lupa untuk memamerkan kehidupannya di ibu kota di hadapan kerabat dan teman-teman serta merayakan pernikahan mewah di hotel. Ibu Pertiwi telah menggadaikan rumah tuanya hingga batas maksimal. Istana kartu yang hampir runtuh itu. Ekonomi keluarga mereka bergantung pada seutas benang yang sangat tipis. Kartu kredit Anjani, dengan limit tak terbatasnya, yang membayar tepat waktu tidak hanya bunga, tetapi juga segalanya. Tanda tangani surat-surat itu sekarang juga. Ibu Pertiwi menghela napas panjang di seberang telepon, desahan yang terdengar seperti darah dan hati yang hancur, dan tiba-tiba menutup telepon. Bagas, dengan wajah seperti boneka tak berjiwa, menjatuhkan ponselnya ke meja. Merasakan tekanan yang menyesakkan di dadanya, ia menatap wajah poker yang dingin dan penuh kemenangan dari Rania di seberang meja, dan kemudian, dengan tangan gemetar, ia meraih pulpen perak. Ketika ia meletakkan ujungnya di garis tanda tangan yang kosong, tangannya gemetar seperti seorang pecandu. Ia telah salah besar. Ia mengira mampu menjerat seorang istri yang murni dan penurut dan mengurungnya seumur hidup dalam kerangka struktur keluarga yang tradisional dan otoriter. Tetapi hasil akhirnya adalah ia telah menjadi orang bodoh yang selama 24 jam telah bermain sebagai raja palsu di sebuah istana kristal mewah yang dibangun dengan modal dan dukungan orang lain. Dengan pasrah,
Ia mencoretkan namanya di garis tanda tangan. Itu adalah huruf-huruf yang cacat, meliuk-liuk karena penderitaan. Setelah sebulan masa tunggu dan proses administrasi, proses hukum yang rumit itu selesai dengan presisi sebuah mekanisme jam. Apartemen mewah baru di Menteng dikosongkan sepenuhnya. Kunci elektronik yang mahal direset dan dikembalikan kepada pemilik tanpa masalah. Bagas, dengan barang-barang dari kehidupan lajangnya yang menyedihkan dan lusuh, dimasukkan ke dalam tas travel murah, benar-benar kembali merangkak ke rumah tua dan berjamur di Tebet, menundukkan kepalanya seperti prajurit yang kalah. Langit menggantung, pucat seperti es, di atas ganggang sempit di Jakarta, dan angin yang berembus membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di sebuah kedai kopi murah dan kuno di dekat pintu masuk gedung tua di Tebet, diadakan arisan bulanan ibu-ibu kompleks. Ibu Pertiwi, duduk di sudut yang tersembunyi, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Di atas meja, hanya sebuah gelas kertas berisi kopi hitam paling murah seharga Rp15.000. Bu Pertiwi, salah satu wanita, penyelenggara arisan, mendekatinya dengan senyum licik dan merendahkan suaranya. Saya dengar gosip menarik di tempat senam, katanya putra ibu, Bagas, yang selalu tampil necis dengan jasnya, kembali ke rumah orang tuanya di Tebet dengan kepala tertunduk sebelum sebulan menikah. Saat itu, tangan para wanita yang sedang mengobrol dan makan kue di sekitar meja berhenti serempak seolah-olah telah sepakat, dan mereka semua memasang telinga. Ibu Pertiwi memaksakan senyum begitu lebar hingga otot-otot wajahnya hampir kram. Ibu ini bisa saja. Tahu sendiri kan anak muda zaman sekarang. Kalau tidak cocok, ya sudah putus saja karena ketidakcocokan karakter, selesai. Gadis yang menikah dengan anak saya itu, ya karena ayahnya terlalu memanjakannya, jadi tidak punya sopan santun sedikit pun pada orang tua. Selain itu, karakternya, aduh, jangan ditanya. Di rumah yang baik-baik seperti kami, mustahil bisa diatur. Jadi sebelum masalahnya jadi lebih besar, saya sendiri yang memutuskan lebih baik mereka berpisah dan saya usir dia dari rumah. Ia dengan susah payah menegakkan punggungnya yang sakit, mencoba berpegang pada sisa-sisa reputasinya yang sudah hancur. Oh, begitu ya? Kata pemilik salon yang duduk di seberangnya dengan senyum licik yang menyiratkan segalanya. Ia meliriknya, soalnya di antara pelanggan saya, versinya agak berbeda. Katanya bukan dia yang diusir. Dia datang malam-malam dengan pengacara, memarahi pemilik apartemen, dan mengambil kembali setiap sen dari uang jaminan yang mahal itu sebelum pergi. Duh, menantu pintar zaman sekarang memang tidak bodoh, mereka tidak membuka dompet begitu saja. Seperti ular, tidak memaafkan 1 sen pun. Kalau mereka sudah mengajukan surat cerai, pria yang tidak punya uang akan terlempar ke jalanan tanpa apa-apa. Wajah keriput Ibu Pertiwi memerah seperti cabai. Ia tidak bisa memikirkan alasan apapun, hanya bibirnya yang gemetar. Untuk melarikan diri dari situasi memalukan itu, ia mengambil gelas kertas berisi kopi yang sudah dingin dan meminumnya sekali teguk. Rasa pahit dan getir, seperti obat, menggores tenggorokannya yang kering dan terasa sakit di dasar perutnya. Tapi sekeras apapun ia merogoh dasar tasnya, satu-satunya yang ditemukan jarinya adalah kartu debit tua dari puluhan tahun lalu, penuh debu dan saldo yang hampir habis. Para wanita yang duduk di sampingnya saling bertukar pandang sembunyi-sembunyi dan geli, mengamati dari sudut mata gerak-gerik kecil dan menyedihkan Ibu Pertiwi saat membayar. Pintu otomatis sebuah supermarket 24 jam di sebuah gedung tua di persimpangan jalan terbuka dengan suara elektronik. Bunga, mengenakan seragam kekuningan dan murah toko itu, berdiri membungkuk di belakang meja kasir. Ia memiliki kantung mata yang menggelayut seperti air terjun dan rambutnya, yang dulu ditata di salon, sekarang berminyak dan diikat ekor kuda dengan karet gelang biasa. Seorang pria paruh baya dengan pakaian pendaki dan wajah masam menjatuhkan sekaleng bir di atas meja. Cepat hitung, saya harus kejar bus terakhir. Bunga, meringkuk seperti tikus, mengambil pemindai dengan tergesa-gesa dan mengarahkannya ke kode batang. Pemindai berbunyi bip. 25.000, katanya dengan suara yang begitu lemah dan tipis seolah-olah akan ditelan bumi. Pria itu melemparkan selembar uang 50.000 yang kusut ke atas meja seolah-olah melempar sampah dan mengetuk-ngetuk nampan plastik koin dengan kukunya. Ayo, kembaliannya mana? Tunggu apa lagi? Dasar anak zaman sekarang, tidak berguna. Bunga menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah. Gemetar karena penghinaan, selama 3 bulan terakhir ia telah mendengar hinaan tidak berguna itu. Ratusan, ribuan kali. Di balik meja kaca yang menjijikkan itu. Sejak surga, yaitu kartu kredit keluarga dari kakak iparnya, lenyap tanpa jejak, biaya bimbingan belajarnya, yang telah ia perjuangkan, dibatalkan begitu saja. Tidak ada seorang pun di rumah yang menyedihkan itu yang bersedia membayar biaya kursusnya sebesar 4 juta per bulan.
Ibunya, Ibu Pertiwi, menghabiskan hari-harinya merobek surat-surat tagihan dari bank, berubah menjadi hantu. Kakaknya, Bagas, yang seharusnya sedang meniti karier, pulang larut setiap malam dengan sebotol minuman keras murah. Ia mengurung diri di kamarnya dan hanya minum sampai bau alkohol, berubah menjadi zombie. Pada akhirnya, untuk bisa makan setiap hari, ia tidak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan 3 shift di supermarket dengan upah minimum, menahan hinaan dan pelecehan. Ia mengeluarkan selembar uang 20.000 dan koin 5.000 dari laci dengan tangan gemetar dan menyerahkannya kepada pelanggan dengan membungkuk patuh. Di sana, di sudut meja plastik yang sempit dan menyesakan, merasakan rasa sebenarnya dari bekerja demi upah rendah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami, dengan kejernihan yang menyakitkan hingga ke tulang, sebuah kebenaran fundamental dan kejam. Di neraka kapitalisme yang kejam, tidak ada malaikat baik hati yang akan menyiapkan sarapan hangat dan gratis untuk seorang adik ipar tidak berguna seperti dirinya. 3 bulan setelah pertempuran sengit itu, di awal musim hujan yang sudah terasa di udara, di sebuah kompleks perumahan yang tenang di Pondok Indah, daun-daun yang basah oleh hujan jatuh menari-nari di atas halaman rumput yang luas di belakang sebuah rumah mewah. Di dapur yang luas dengan island table, penyedot asap stainless steel yang kuat berdesing saat minyak berdesis di wajan tebal, dan suara nasi goreng spesial yang sedang dimasak memenuhi udara. Bapak Baskara, sang ayah, mengenakan kardigan kasmir abu-abu longgar, memegang spatula kayu panjang dan dengan keahlian seorang koki berpengalaman, ia mengaduk nasi di wajan. Aroma bawang yang ditumis dan bumbu-bumbu yang harum berpadu, membanjiri rumah yang diterangi oleh cahaya sore yang hangat. Anjani meletakkan beberapa kantong berisi buah-buahan musiman yang baru dibeli dari pasar di atas meja marmer. Ia mengenakan pakaian nyaman, celana olahraga longgar dan kaos katun lebar. Rambutnya yang tergerai diikat ke atas dengan jepit besar. "Cuci tanganmu baik-baik dan siapkan meja," kata Bapak Baskara tanpa mengalihkan pandangan dari wajan sambil memindahkan nasi goreng yang baru matang ke piring keramik putih. "Ibumu pergi ke kebun untuk memetik seledri untuk hiasan. Buka pintu dan panggil dia untuk makan." "Iya." "Yah." Anjani mengambil peralatan makan dari laci dan menuju ruang makan yang luas dan terang. Itu adalah meja kayu jati solid yang bisa menampung 6 orang dengan nyaman. Ia meletakkan peralatan makan di tempat yang akan ditempati mereka bertiga dengan gerakan santai dan tanpa beban. Di ruang makan itu tidak ada budaya hierarki yang absurd dan menyesakkan yang menentukan siapa yang harus duduk di kepala meja, atau aturan militer tahun 80-an yang memaksa orang lain menunggu dalam diam sampai kepala keluarga mulai makan. Saat itu, sang ibu masuk melalui pintu lipat teras. Di lengannya ada seikat seledri segar dari kebun dengan tetesan air yang berkilauan di bawah cahaya. Udara segar dan bersih dari luar masuk ke dalam rumah. Dengan gerakan yang akrab, ia meletakkan beberapa mangkuk berisi acar dan kerupuk di tengah meja besar. "Ayo makan," kata Bapak Baskara, menyodorkan piring nasi goreng yang masih mengepul ke tengah meja. Ia yang pertama duduk, bersandar dengan nyaman di kursi kayunya. Ayah, ibu, dan Anjani. Mereka bertiga duduk, masing-masing di satu sisi meja yang luas. Tidak ada yang menyebut sepatah kata pun tentang pertengkaran sengit dan berdarah yang terjadi 3 bulan sebelumnya di rumah tua dan mengerikan di Tebet itu. Tidak ada yang mencoba menghibur Anjani dengan kalimat merendahkan dan berlebihan seperti "sayang sekali waktumu yang terbuang sia-sia." Atau lain kali lebih hati-hati memilih orang. Juga tidak ada khotbah tentang filosofi hidup. 15 menit yang mereka habiskan untuk menyantap nasi goreng adalah kelanjutan sempurna dari 28 tahun kehidupan tenang yang telah Anjani lewati bersama orang tuanya. Itu hanyalah makan siang akhir pekan biasa, pertemuan untuk mengonsumsi protein dan karbohidrat. Tanpa basa-basi, ia menyendok nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, lalu menyuapkannya ke mulut tanpa ragu. Suara renyah saat ia mengunyah kerupuk udang bergema di ruangan yang sunyi. Sambil mengunyah, ia tiba-tiba menghentikan gerakan dan menatap satu titik kosong di meja jati yang licin dan sempurna. Sejenak, bayangan meja makan pendek sederhana, yang telah ia angkat dengan tangannya sendiri dan hancurkan di ruang keluarga yang gelap dan tua di Tebet. Pagi berdarah 3 bulan lalu itu melintas di benaknya seperti kilat. Udara di ruang keluarga itu terasa berat dan menyesakkan, seolah-olah kepalanya ditenggelamkan dalam semen basah. Keheningan kolektif dan permusuhan dari orang-orang hina yang menyebut diri mereka keluarga, telah menekannya. Si orang buangan, si budak yang dibawa dari luar untuk dieksploitasi, agar ia berlutut, menundukkan kepala, membersihkan sisa makanan dengan menjilati lantai, mengumpulkan pecahan porselen satu persatu, meskipun ia terluka dan berdarah, dan membuangnya ke tempat sampah.
Itu adalah tekanan yang dimaksudkan untuk menanamkan di otaknya statusnya sebagai objek, sebagai suku cadang, sebagai batu loncatan, yang tunduk pada dominasi kekerasan dan penghinaan, sebuah pembunuhan jiwa. Tapi sekarang, saat ini, ruang di sekelilingnya begitu sempurna dan damai seperti kedalaman samudra. Itu adalah keheningan kebebasan absolut, 100% lengkap, tanpa perlu melirik orang di seberang agar tidak membuat suara dengan sendok garpu, tanpa harus memperhatikan gerakan mata sekelompok sampah manusia, tanpa perlu menghitung sampai milimeter konsekuensi dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada perintah dari atas ke bawah, tidak ada khotbah arogan dan memuakkan yang didikte oleh otoritas mertua. Anjani menelan sesuap nasi goreng, meletakkan sendoknya di atas serbet, dan dengan satu tangan mengambil gelas kristal berkilau di sampingnya. Ia minum seteguk. Itu adalah air putih biasa, tidak sedingin es atau panas, yang mengalir dengan nyaman di tenggorokannya. Jari telunjuknya yang ramping dan elegan dengan lembut menelusuri lekukan gelas, tempat butiran-butiran kecil embun terbentuk, dan pada saat itu, perasaan damai yang dalam, kokoh, dan tak terkalahkan. Perasaan yang sama yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, dengan akar baja yang tertanam di bumi, mengalirinya seperti sengatan listrik dari tengkuk hingga ujung kaki. Tidak akan pernah lagi dalam seluruh hidupnya, ia memerlukan konfirmasi, persetujuan, atau izin dari sampah manusia itu, untuk bisa memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Ya,